Ya, saudaraku. iya, terima kasih Gus Sigit. Ya, Oke, siap. kalau ini kan sebenarnya semuanya itu ternyata menuju ke satu titik yang sama ya, yang namanya Siap. spiritualitas. Ya. Spiritualitas itu adalah bagaimana kita memaknai cara bertuhan, menuju Tuhan, bukan soal agama tertentu, ya kan? Bahkan orang yang tidak punya agama pun ketika dia percaya bahwa bumi ini ada penciptanya, ada yang menguasainya, dan kemudian juga ada tempat untuk dia meminta karena dia percaya bahwa apapun yang akan dia dapat itu adalah karena ada yang memberikan, mungkin sebutannya bukan Tuhan ya, mungkin dewa atau apapun. Hmm. Tetapi itu apakah bisa juga disebut sebagai sebuah spiritualitas, Gus? Iya, iya toh. Ya, spiritual kan seperti itu, apa? Oke. Jadi Antaranya Robun Abdun itu loh. Antaranya Rob itu adalah pencipta dan Abdun adalah yang diciptakan. maka menurut Gus Spiritualitas. Sigit, keberadaan agama-agama di dunia ini lantas sebagai apa, Gus? Ketika spiritualitas itu sebenarnya tidak harus gitu dibungkus dengan nama agama A, agama B, agama Oh, C. bukan begitu. Jangan Ya. diartikan seperti itu. Agama ini adalah takdir ilahi loh. Berarti kan kita selaku hamba, ya enggak siap 86 sebagai ageman kita. Nah, saya lah duduk sama Bang El. Beliau seorang Nasrani ya. Saya seorang Islam. Tapi kan saya tidak memandang itu, Bang. Yang saya pandang adalah kita sama-sama manusia. Kita Oke. sama-sama diciptakan. Selesai. Kalau di dalam Islam saya tidak akan pusing dengan perbedaan agama, bahkan perbedaan pendapat di dalam sama-sama Islamnya. Karena di dalam kitab kami dijelaskan, kalau kamu menemukan orang yang berbeda agama dengan dirimu, diajarkan lakum dinukum waliyadin. Ini agamamu, silahkan kamu urusi sesuai dengan caranya di dalam agamamu. Dan ini agama saya. Hmm. Biarkanlah saya olah dengan cara saya. Seperti itu, abangku. Kemudian ketika saya sama Bang Aksan beda pendapat, emang masalah? Tidak ada masalah. Karena di situ ketika memang Aksan sama Sigit tidak bisa dijadikan satu pendapat, ada lana a'maluna walakum amalukum. Oke, Pak Aksan, ini silahkan. Kamu amalkan ini dengan keyakinanmu. Toh yang kita tuju adalah Allah. Nabi kita adalah Muhammad. Seperti itu. Dan saya tak juga mengamalkan ini. Karena yang saya tuju adalah itu. Tidak fokus kepada perbedaannya. Dan perbedaan adalah rahmat. Hmm. Ya, Nah, seperti itu. apakah kemudian begini, Gus? Mm-mm, Ada banyaknya mm-mm. perbedaan-perbedaan itu ya. Perbedaan dalam bungkus, Oke. perbedaan dalam sekat, apalah misalnya agama tertentu. Tapi kan kemudian kalau kita merujuk pada sebuah ayat yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi gitu. Nah, Nah, bagaimana Gus Sigit memaknai itu, merangkai, menghubungkan dengan itu, Gus? Mamayu Hayuning Bawono. Itu tidak bisa semerta-merta kita langsung mamayu apa menjadi khalifah fil ardi tadi loh. Mamayu hayuning bawono. Kita bisa menjadi rajanya dunia. Kose toh sabar sabar. Untuk bisa kita ini apa namanya mamayu hayuning bawono, kita harus masuk dulu kepada renah mamayu hawan hayuning diri. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an ku angfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dulu. Mamayu hayuning diri. Kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri dahulu sebelum kamu apa namanya? Kamu memimpin dunia seperti itu, Abang. Setelah itu mamayu hayuning keluarga. Bagaimana kamu bisa mendidik keluargamu, istri kamu, anakmu? Ini dulu. Baru sampailah kepada mamayu hayuning bawono. Makanya amanah ketuhanan ini ja'ilu khalifah fil ardi. Sesungguhnya aku ciptakan manusia ini sebagai pemimpin khalifah dunia. Itu nanti akan masuk ke dalam renah tadi. Mamayu hayuning diri, mamayu hayuning keluarga, dan mamayu hayuning bawono sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oke, Kayak gitu loh, Abang. ini relate dengan sabda Rasulullah ya yang mengatakan bahwa Hmm. jika kamu ingin mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dulu dirimu sendiri. Ya, man arafa nafsahu itu bukan hadis itu, Abang. Tapi itu adalah qaul ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia pengen mengenal Tuhannya, man arafa barang siapa yang dia mengenal dirinya, fokus kepada dirinya, maka dia akan Hmm, mengenal Tuhannya. Seperti itu, Abang. hmm, oke, oke. Betul. Mengenal Tuhan itu Jadi juga gini loh. jalan spiritualitas ya.
Oh iya sama lakunya dengan sadar nafas tadi gitu loh. Karena kan ini satu hal saya sangat apa ya salut dengan bahasa sadar nafas. Jadi pada saat kita tidur bisa jadi mata kita tidur, telinga kita tidur, tangan kita beristirahat, kaki kecuali nafas yang dia tidak pernah tidur. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja lah wis. Hmm, itu ya. Artinya apa dong, Gus? Nah, ya berarti ya Oh, cuma sampai di kehidupan. situ? Jadi Ya penasaran saya. kehidupan di situ. Bahkan dalam keadaan tidak sadar pun, kita masih diberi napas, dan napas kita bisa bekerja otomatis ya. Itu dia, Bang. Lalu apa Makanya maksud, sadar lalu apa nafas. Ya maksudnya? sadar nafas itu. Ya ketika kita menyadari bahwasanya nafas ini adalah karunia, kita tidak akan menjadi orang yang jahat, Bang. Hmm. Bahkan tidak perlu disadari pun kita itu sudah bisa bernapas loh. Ngapain juga harus dipikirin, harus disadarin. Ya makanya Gimana menurut apalagi Gus? sadar gitu. Sigit? Ya tidak pernah memberikan tagihan kepada kita. Aksan, kamu sudah hidup berapa tahun? Satu hari saya hitung sekian, mati kita mau bayar pakai apa? Rp1 saja lah. Lah di sinilah berarti Tuhan ini maha maha segalanya buat kita. Allah memberikan ini, waduh, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ini sangat tidak terbatas. Ya inilah bukti bahwasanya apalagi orang sadar tentang nafas kehidupan kita ini, sing selalu ngerekso menjaga kita ya nafas kita ini. Yang selain bisa istirahat hanyalah nafas yang harus kita jaga aja, kita tata, kita pelajari. Karena dia yang hidup setiap saat, setiap waktu sampai roh kita keluar. Kalau sudah keluar ya habis kita kan, gak ada nafas. Jangan dululah, panjang umur insya Allah. Gitu abang. Gus Sigit, ini kan ternyata sadar napas itu kan sebagai satu aktivitas yang nilainya universal ya. Karena Oke. juga berlaku di semua, ya semua umat manusia bisa melakukan itu gitu, tanpa harus mengenal agama. Karena udara pun masuk ke dalam hidung itu tidak pernah bertanya kepada aku masuk hidung ke orang Kristen, orang Katolik, orang Jawa, atau orang Arab gitu kan, atau orang Betul. Amerika gitu. Nah, eh, ya menurut Gus Sigit, nilai universalitas ini bagaimana kita bisa menjadi lebih yakin ya Gus ya, bahwa itu tadi Gus, kembali ke pertanyaan awal saya tadi ketika membuka perbincangan ini, eh, bagaimana kemudian kita menjadi tidak ragu lagi melakukan ini apapun agama kita gitu. Iya, jadi gini abang. Universal kan sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Lalu saya katakan nafas sadar, meditasi adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menuju kepada alam cerah. Ya, cerah dalam artian yang sangat luas ya. Alam sehat, alam hening, alam apa ya sadar. Apapun itu dikatakan apapun. Jadi salah satu cara. Makanya bagi Anda yang sudah mengenal nafas sadar ini atau meditasi, bersyukurlah dan teruskanlah. Karena itu adalah salah satu jalan yang memang terbukti sangat indah, terbukti sangat sangat baik untuk kita. Kalau saya seperti itu, Abang. Hmm, Oke, ini sepertinya harus saya pertemukan sama Bang El nih Gus Sigit Oh, ini. siap. Bang Ada beliau ya. Bang El online nggak ya? Halo, selamat malam Bang El. Wah, selamat malam Bang El. Oke. Selamat Oke, malam. wah. Ini Bang El dengan Gus Sigit ini eh, sudah lama nggak ketemu juga sepertinya ya. Ya, Bisa sebulanan. bisa bersapa di Heeh. YouTube ini. Ya, Bang El tadi kita sudah dapat penjelasan dari Gus Sigit ya, dan Bang El menyimaknya itu ya. Eh, Kalau saya boleh tahu, karena begini, ini kan tadi perbincangan antara saya ya, seorang Muslim dengan Gus Sigit sesama Muslim gitu. Nah, Siap, siap, dari siap. perspektif lain nih, Bang El ini kan seorang Kristiani gitu ya. Bagaimana memaknai sadar napas itu, Bang? Yang tapi dari perspektif universalitas gitu, Bang. Silakan, Bang El. Ya, terima kasih Mas Aksan dan terima kasih Gus Sigit. Luar biasa Siap. penjelasannya. Saya simak dari awal sampai akhir Gus Sigit bicara. Ternyata obrolan kita waktu kita ketemu fisik nggak lari. Bahkan di sini saya mendapatkan lebih jelas dalam perspektif Muslim. Ya, siap. Nah, kalau saya yang bicara di RSN dalam perspektif Muslim, itu kan nggak connect ya. Kurang lah, kurang.
dalam menyebutkan istilah-istilah yang disebutkan Gus Sigit tadi, saya nggak bisa. Mungkin 1% pun saya nggak mampu. Nah, Siap, siap. sesuai dengan pertanyaan dari Mas Aksan tadi, saya simak apa yang Gus Sigit sampaikan. Kita ternyata berbicara tentang manusia. Walau dalam kata-kata yang berbeda, seperti Gus Sigit bilang tadi, red, merah, ada yang lain lagi. Tetapi nyatanya apa? Ya kalau disatukan, rasanya sama. Rasanya sama. Nah, dalam pembelajaran ilmiah, tadi sudah disampaikan Gus Sigit, dengan sadar napas, dengan hening, dengan meditasi, entah apapun istilahnya, di situ pikiran, otak, ya, kita masuk ke gelombang otak yang semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Karena apa? Begitu kita melek, pikiran kita ini kerja terus, ya, mikirin masa lalu, masa sekarang, masa depan. Itu otak manusia. Tetapi saat manusia mau memberikan waktunya untuk diam, untuk duduk diam, dan setelah saya amati, menyadari napas, salah satu yang terbaik menurut saya ya, dari sejauh pengamatan saya. Karena kalau saya buka mata, saya fokus misalnya ke satu benda di sana, saya bisa, pikiran saya bisa dengan cepat lari kemana-mana. Dan ternyata dalam pengamatan saya, melalui sadar napas itu, yang terjadi apa? Tadi udah disinggung Gus Sigit. Kita tidur, terus bernapas. Nah, lalu saya tambahkan dari sejak sekitar 3,5 tahun lalu. Bayangkan yang gratis kita sadari, ya, kita syukuri apa yang terjadi. Ternyata pengamatan, penelitian ilmiahnya ada. Saraf-saraf di dinding lubang hidung kita itu terkoneksi dengan otak. Saat itu terkoneksi, disitulah dihasilkan hormon-hormon yang membuat kita ya sampai ke bahagia tanpa sebab. Tanpa sebab yang dimaksud adalah bukan karena faktor luar. Bukan karena Gus Sigit tersenyum ke saya lalu saya bahagia. Tetapi apa? Gus Sigit mau tersenyum, tapi pastinya sejauh yang saya lihat Gus Sigit selalu tersenyum ke saya. Artinya apa? Bukan karena senyum Gus Sigit saya bahagia. Tetapi karena memang dari dalam. Nah, disitulah keluar biasaan dari mahakarya penciptaan Tuhan untuk manusia. Mau apapun, ya, mau pakaian saya seperti ini, mau pakai batik, mau pakai kaos, mau contoh saudara kita di Papua nggak pakai baju, mau agamanya apa, bukan tentang itu. Walau saya nggak pernah berkata semua itu salah, yang benar RSN. Oh enggak. Tapi mari kita uji. Biasanya Gus saya nggak pakai kata mari kita coba, enggak. Mari uji. Uji dulu, sama seperti istilah dari Mas Aksan, bagaimana kita bisa mengerti, menjelaskan nikmatnya Silver Queen, kita nggak pernah makan. Tadi Gus Sigit juga mengambil analogi yang mirip, kopi. Ya saya nggak bisa menjelaskan enaknya kopi, saya nggak pernah ngopi misalnya. Nggak mungkin kan? Saya kalau menjelaskan kopi itu begini, padahal saya nggak pernah mencicipinya, ya saya apa ya namanya ya, ya ngomong doang, prakteknya nggak ada. Nah, sadar napas pun sudah saya uji sendiri di fisik saya, di ketenangan batin jiwa saya, lalu saya bicara ke siapapun yang mau mendengar. Dan alhasil, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang sekitar 2.400 orang anggota keluarga RSN. Itu belum umum ya, karena ternyata banyak yang di grup umum atau di YouTube atau di Facebook melakukan teknik-teknik yang RSN publis di publik. Karena Gus, gini Gus, di RSN ini kita tidak menutupi apapun. Kami tim tidak menutupi apapun. Semuanya dibuka. Bagi yang mau silahkan, kita tidak menyentuh agama, doa-doanya boleh dikonversi atau disesuaikan dengan agama masing-masing, supaya tidak bertentangan. Contoh, misalnya di Kristen disebutnya Yesus, ya terserah, di Muslim ya sebutnya apa, di Hindu sebutnya apa, di Buddha sebutnya apa. Seperti yang Gus Sigit tadi sampaikan, saya nggak bisa ngucapin bahasa Arabnya, apa namanya? Ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Gitu, Lakum Mas Aksan. dinukum waliyatin ya. Oke, terima kasih Bang El. Ya, ternyata sama ya. Jadi kesimpulannya
ini kita sedang bicara tentang manusia, ya. Dan kalau sudah bicara tentang manusia, ya manusia itu seperti ini, gitu. Hanya kemudian ketika sudah disematkan pakaian, maka kemudian ada berbeda-beda. Ini manusia ras Asia, ada manusia ras Eropa, kemudian belum lagi soal bicara, oh ini manusia beragama ini, beragama itu, warna kulitnya ini, itu, dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara soal manusia, ya kita bersatu dalam satu pemahaman yang sama gitu, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan gitu. Dan napas itu juga semua manusia sama, semuanya punya napas gitu. Itulah persamaan yang mestinya terus dipupuk ya, Gus Sigit ya. Persamaan yang bisa mengantarkan kita kepada satu apa ya, kedamaian, kebahagiaan, gitu ya Gus. Gimana nih menurut Gus Betul, Sigit? betul iya. Jadi ketika kita berbicara innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Jadi kita ini diperintahkan untuk fa aslihu, mendamaikan, berdamai dengan diri, berdamai dengan ketika ada saudara-saudara kita yang memang apa namanya kisruh atau berperang, ya kita damaikan itu. Itu tugas kita untuk mencapai sebuah keselamatan di dalam kehidupan ini. Gitu Bang Aksan. Oke. Nah, kemudian Gus, tadi ada saya sempat menyinggung juga tentang manusia dilahirkan, diciptakan itu sebagai khalifah di muka bumi. Artinya Ya, setiap orang itu memiliki misi jiwa masing-masing. Dan bahkan ya, seseorang itu ketika nyawanya pun berada di ujung kuku, itu tidak akan kemudian mati ketika memang dia masih diberi tugas oleh Tuhan di muka bumi dan misi jiwanya belum terselesaikan sampai segitunya gitu. Gimana menurut oke. menurut menurut Gus Sigit? Ya betul. Jadi memang yang sampean bicarakan benar seperti itu. Jadi tidak akan datang ajal kecuali memang sudah jatahnya dan sudah waktunya. Makanya kita tidak perlu takut dengan namanya ajal itu. Yang penting kita sudah mempersiapkan dengan Hmm. baik. Yalah salah satu caranya adalah bagaimana kita dengan sadar nafas, dengan meditasi ini, atau dimakna zikir atau eling kepada Tuhan. Seperti itu abangku. Oke. Ya, jadi ini semakin mendamaikan kita ya ketika Ya, kita ya. melihat orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, Gus. Kadang-kadang kan kita suka menjudgment ya. Ah, dia Hmm. begini, ah dia begitu gitu. Tapi ternyata memang Tuhan punya kehendak gitu kan. Hmm. Sebagaimana Allah menciptakan sejumlah makhluk gitu kan, yang apa kadang-kadang kita nggak tahu artinya. Ngapain sih Allah menciptakan nyamuk gitu kan? Nah, Hmm. gimana Gus memaknai itu Gus? Buat apa juga Allah menciptakan nyamuk? Kalau kemudian dia hanya menggigit manusia dan kemudian misalnya nih bikin penyakit, bisa gitu. Ya, jadi tidak ada ciptaan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Pasti ada gunanya dan pasti ada manfaatnya, termasuk nyamuk. Tetapi ada ranah hakullah, ada ranah hakul Adam. Ada yang memang kita harus kepo ketika itu ranah manusia, dan ada itu ranah Allah yang kita nggak usah ikut-ikut. Memang terserah Allah dong, gitu loh. Misalnya begini, kita sama-sama mau masuk ke dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Ada Bang Ahsan, ada saya, ada Bang El. Nah, kemudian kita masuk tuh. Oh, aturannya kejam, Bang. Jam 6 harus sudah masuk, pulang jam 9 malam dengan gaji 4 juta misalnya, dengan aturan yang tidak boleh merokok di tempat, tidak ada jam istirahat. Nah, bagi saya, wah ini is okay nih. 4 juta lumayan lah, saya masuk. Tapi Bang Ahsan, enggak. Ini gimana ceritanya? Sampean udahlah keluar aja lah. Hmm, Itu kan urusan yang punya perusahaan. Ada yang renah seperti itu. Gitu, hmm, Abang. iya betul ya. Oke, baik. Gus Sigit, aduh, ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan Siap, kita. Nggak siap, kerasa siap. ya 1 jam ya. Harusnya 1 jam cepat. empat harusnya 4 jam minimal Gus kita. Oke, di lain kesempatan Gus Sigit Insya berkenan ya Allah. untuk hadir Insya lagi Allah. di live Ketika ada streaming kita. kemanfaatan, insya Hmm, Allah, Abang. soal sementara. Terima kasih Oke, Gus oke. Sigit Siap, sudah Abangku. berkenan hadir di perbincangan malam hari ini. Eh, Oke. Semoga memberikan manfaat ya. Amin, Oke, amin. Sama-sama, ya. Abangku. Ya, sampai ketemu lagi Gus Sigit. Terima kasih Assalamualaikum Bro. warahmatullahi Oke. Terima wabarakatuh. kasih. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bang El dan semuanya. ya. Salam sehat semuanya. Intinya Hmm, tetap apa namanya, maksimalkan ikhtiar. hmm. Semoga Rumah Sehat Nuswantoro dengan sadar nafas ini bisa menjadi lebih baik dan bisa mendunia. Amin Allahumma amin.
Amin. Terima Amin. kasih doanya Gus Sigit.